Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oman Abdurrahman SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 241041828840. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja perekaman video pembelajaran di MI Al-Khairiyah 4 kelas 3 semester 2 materi Mapel Al-Quran Hadis materi Quran Surah Al-Fil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Urutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar tentang materi Quran Surah Al-Fil. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Jadi kalian hari ini semangat belajarnya ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang materi Al-Quran Hadis. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita telah melakukan berdoa bersama. Nanti kita akan memasuki proses pembelajaran. Tapi sebelum proses pembelajaran dimulai, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Satu di sini ya, dicantum satu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian harus berdoa mengawali dan mengakhiri belajar. Jadi sebelum belajar kita awali berdoa, nanti setelah belajar juga kita berdoa. Karena apa? Supaya pembelajarannya mendapatkan keberkahan. Kemudian yang keduanya, kalian harus menggunakan kecerdasannya untuk mempelajari ilmu-ilmu Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian punya kepintaran pakai untuk mempelajari ayat-ayat Allah ya. Kemudian mengucap salam setiap memulai dan mengakhiri presentasi ya, proses pembelajaran. Kemudian aktif dalam mengerjakan tugas. Nanti akan ada tugas Bapak kasih LKPD ya, kalian nanti kerjakan tugasnya berdasarkan per kelompok. Nanti kita bikin kelompoknya.
Kemudian harus berani bertanya kalau belum mengerti. Jadi kalau hari ini belajar surat Al-Fil ada yang belum mengerti, silakan angkat tangan ya, silakan tanyakan. Kita belajar bersama-sama, kita pecahkan bersama. Kemudian kalian harus hari ini harus mampu melafalkan surah Al-Fil dengan benar. Kalian sudah tahu surah Al-Fil? Sudah. Nanti kalian harus belajar surah Al-Fil itu dengan benar, dengan tartil. Artinya bacaan tajwidnya harus sesuai. Yang dibaca panjang harus panjang, yang dibaca pondoknya harus pondok ya. Kemudian kalian harus menghafalkan surah Al-Fil. Jadi kan kalian sudah hafal ya. Nanti hafalkan surah Al-Fil. Kemudian harus mampu mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Fil. Nanti akan Bapak tayangkan selain tentang terjemah surah Al-Fil. Kemudian kalian harus mampu menyimpulkan isi kandungan surat Al-Fil. Ini yang akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya harus menjelaskan isi kandungan surat Al-Fil, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Fil, dan mengkomunikasikan kandungan surat Al-Fil. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar surah Al-Fil ya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini tentang surah Al-Fil. Jadi belajar pada hari ini surah Al-Fil itu satu, belajar tentang terjemah surah Al-Fil, tentang hafalan surat Al-Fil, dan tentang isi kandungan surah Al-Fil. Kemudian kalian, nah di sini ada tentang lafaz surah Al-Fil. Nah di sini kita tulis. Kalian sudah hafal, nanti kalian juga lihat di Al-Quran masing-masing tentang surah Al-Fil. Ya, itu tentang surah Al-Fil. Jadi hari ini akan membaca surah Al-Fil. Kita bareng-bareng ya, baca surah Al-Fil bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah itu surat Al-Fil. Kalian sudah hafal surat Al-Fil? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi kalian sudah hafal surah Al-Fil. Kemudian kita akan belajar menerjemahkan surah Al-Fil. Nah, ini terjemahan surah Al-Fil. Jadi terjemahannya ini ada 5 ayat. 5 ayat terjemah surah Al-Fil. Di sini dibaca ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah. Nah itu. Jadi Al-Fil itu artinya gajah ya. Jadi Al-Fil itu artinya gajah. Kemudian kita akan belajar tentang kandungannya. Nanti akan Bapak tampilkan videonya. Kemudian ini kandungan surah Al-Fil. Kita akan tampilkan ya. Kalian perhatikan ya. Ini tentang belajar surah Al-Fil. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada videonya. Silakan kalian perhatikan ya. Berjumpa kembali bersama Ade dalam video pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan
tentang surah Al-Fil. Ya, perhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama agar kalian bisa membaca dengan tartil dan mengartikan surat Al-Fil. Tentunya setelah dibaca dan diartikan surat Al-Fil, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa menulis surat Al-Fil, hanya supaya kalian bisa menghafal surat Al-Fil dengan baik dan benar. Jadi tujuannya kalian harus bisa membaca mengartikan surat Al-Fil, menulis Al-Fil, menghafal surat Al-Fil, dan memahami aturan surah Al-Fil. Ini tugasnya ya. Terlebih dahulu Tujuan pelajaran kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan. Kita lanjutkan ke membaca surah Al-Fil dengan tartil. Kita baca ya, kita mulai. Kita dengarkan dan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin Artinya, ini terjemahnya ya. Pertama, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Kemudian ayat keduanya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian ayat ketiganya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat keempatnya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar. Kemudian ayat terakhir, ayat kelimanya, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca surah Al-Fil sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tajwid, perhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas atau mendengung, terutama lafal setelah huruf mim yang disukun, seperti lafal-lafal berikut. Contoh, alam taro, itu dibaca jelas. Kenapa? Karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini baca jelas. Kemudian namakan dengan idhar sabawi ya. Ya ja'al. Nah, itu dibaca juga mimnya jelas. Karena huruf mim sukun bertemu dengan ya. Kemudian kaidahum fi, itu juga dibaca jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Kemudian alaihim toyiron, nah mim sukun bertemu dengan ta juga dibaca jelas. Tarmihim bihijaratin, nah itu huruf mim sukun bertemu dengan ba.
itu dibaca mendengung. Di hukum Mim itu ada sukun tiga ya. dengan ba. Kemudian Mim. faja'alahum ka'asfin. Ada yang Mim sukun bertemu dengan kaf dibaca jelas. Nah, yang kedua harus diperhatikan ketika membaca surah Al-Fil, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan ba dan mim maka dibaca mim. Sebaliknya jika bertemu selain dengan dua huruf tersebut maka dibaca jelas. G-nya perhatikan juga tanda madnya, baik mad fathah, kasroh maupun lemah. Jika ada tanda mad berarti bacaannya harus dipanjangkan. Yang kedua, menulis surat Al-Fil. Menulis surat Al-Fil harus memperhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah ada yang dapat ditulis bersambung, ada pula yang tidak dapat menyambung dengan huruf lainnya. Huruf ini disebut huruf hijaiyah bentuk tunjang. Surah Al-Fil memiliki kandungan makna sebagai berikut. Yang pertama, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah, tetapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan Gunung Ababil. Yang kedua, pasukan Gunung Ababil diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Yang ketiganya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat Maha Kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Nah, jadi yang kalian barusan lihat itu adalah video tentang penjelasan surah Al-Fil. Al-Fil itu namanya gajah. Al-Fil itu terjemahan dari gajah. Al-Quran dinamakan surah Al-Fil karena itu memuat peristiwa penyerangan Ka'bah. Siapa yang menyerang Ka'bah? Siapa? Raja Abraha. Ya, jadi Raja Abraha dengan pasukan gajahnya berusaha menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia mau menghancurkan Ka'bah? Siapa yang tahu? Karena Raja Abraha merasa iri, betul, karena Ka'bah banyak dikunjungi orang, tetapi dia membangun sebuah gereja di negaranya tidak ada yang mengunjungi, maka dia iri, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari serangan Raja Abraha dengan mengirim pasukan apa? Burung ababil. Jadi burung ababil itu pasukan burung yang didatangkan oleh Allah dengan membawa batu kerikil. Nah, batu kerikil itu dilempar sama gajah-gajah yang pasukan Abraha itu. Nah, gajah-gajah itu akhirnya mati, nah, seperti daun yang dimakan ular. Jadi ka'asfin makulin, seperti daun-daun yang dimakan ular. Jadi bolong hancur gajah yang besar hanya dengan kerikil yang kecil. Nah, itu kekuasaan Allah. Jadi artinya kalian harus paham bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Siapapun yang hebat, raja manapun yang merasa paling hebat, tetap tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pesannya. Jadi pesannya mengingatkan kita bahwa kita itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya tidak terbatas. Kalian hari ini
telah mendengarkan video pembelajaran. Kalian telah belajar surah Al-Fil. Kalian telah mampu menghafal dan membaca surah Al-Fil dengan tepat, ya. Jadi membaca surah Al-Fil tadi disimpulkan ada menjelaskan tentang hukum mim mati, ya. Hukum mim mati itu ada yang mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba, dan mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, itu namanya hukum mim mati. Hari ini tugas untuk kalian, Bapak akan bagi kelompok. Nanti Bapak akan menyerahkan LKPD. LKPD itu artinya lembar kerja siswa. Kalian kerjakan. Jadi tinggal dua bangku ya, 4 orang kelompoknya, tinggal berhadapan-hadapan. Kalian harus kerjasama dengan kompak dengan teman-temannya. Nanti setelah kita melaksanakan tugas kelompoknya, silakan per kelompoknya dipresentasikan ya, nanti satu orang. Yang penting hari ini kerjakan LKPD-nya. Setiap anggotanya ditulis ya di LKPD. Paham? Dan tugas-tugasnya nanti LKPD-nya sudah ada ya. Nah, jadi tugasnya ini ada petunjuknya. Nanti nanti ada nama kelompok, boleh nama mau nama burung, mau nama hewan, silakan kelompoknya. Kemudian anggotanya ditulis 4 orang ya. Mungkin ada yang 6 orang, nggak apa-apa, nanti ditulis 6 orang, yaitu 4, ini 4, ini 4, ini 4 ya. Kemudian ada petunjuknya di sini baca ya. 1, baca surah Al-Fil dengan baik dan benar. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan berikut. Ada pertanyaan? Nah, mana pertanyaannya? 1, ini ada ya. 1 sampai 6 pertanyaan. 1, tuliskan teks surah Al-Fil beserta artinya. Jadi kalian tugas tuliskan dengan artinya. Kemudian siapa yang menyerang Ka'bah? Kemudian, mengapa mereka ingin menyerang Ka'bah? Bagaimana cara Allah melindungi Ka'bah dari serangan tersebut? Yang kelima, apa isi kandungan? Jadi isi kandungan kesimpulan tadi yang dijelaskan, kalian simpulkan, kalian tuliskan di sini. Kemudian yang keenam, apa yang kita pelajari dari peristiwa? Ini paling penting ya. Jadi yang keenam, apa manfaatnya ketika kita belajar surah Al-Fil untuk di kehidupan sehari-hari? Nah itu kalian silakan tulis manfaatnya. Paham? Paham semuanya? Ya, kita Bapak bagikan aja per kelompok. Silakan. Ini berhadapan dengan ini tugasnya. Ya. Bebas mau nama hewan atau nama burung boleh, atau nama bunga juga boleh ya. Tulis yang ini ya, semua kelompok tulis yang ini. Nanti sudah ditulis kandungan yang ini dibacakan di perwakilan dari kelompok ya. Yang itu tugas yang itu udah disimpan di anak selesai di belakang. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah kalian nanti lihatkan setiap kelompok perwakilan satu orang tinggal dibaca yang ini. Baca yang memahami isi kandungannya tinggal dibaca ya. Baca ya. Tinggal dibaca. Kelompoknya saya nanti baca anak kelompok dia. Baca nanti ke depan ya. Kita dari sini ya. Dari sini sampai sini. Ya, nanti ke depan. Jadi nanti Bapak nanti yang ada. Jadi seolah-olah kerja kelompok itu bisa kan?
hasil diskusi. Nah, langsung dibaca ya. Surah Al-Fil. Bagaimana tugas kelompoknya, sudah selesai? Alhamdulillah. Jadi kalian sudah melaksanakan tugas kelompok, tugas LKPD yang Bapak kasihkan ke kelompok masing-masing. Silakan kalian hari ini mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti perwakilan dari tiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok pertama, kelompok gajah ke depan. Silakan perwakilannya ke depan. Di bawah hasil diskusinya. Silakan. Oh, silakan. Atau kelompok yang lain dulu, silakan. Ya, kelompok yang ini dulu. Kelompok yang ini dulu, ya, silakan ini. Di depan perwakilan. Dibaca ya, ayo. Lihat yang dibaca. Sini. Coba. Ya. Silakan, ya. Nah, ini ya, presentasikan. Baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompoknya, kemudian hasil diskusinya dibaca ya. Silakan. Sebanyak 60.000 tentara. Tahun terjadinya peristiwa tentara Indonesia ini dikenal dengan nama Tahun Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Jadi itu kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok selanjutnya. Tentara bergajah ini dikenal dengan nama Tahun Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tugasnya sudah selesai semuanya? Apa? Silakan dikumpulkan sama Bapak ya. Tugasnya per kelompoknya ya, masing-masing ya. Silakan, sini. Kelompok yang ini, kelompok yang ini, dan yang ini ya, mana? Kemudian yang ini kelompoknya, tugasnya dikumpulkan ya. Jadi hari ini kalian telah berdiskusi, telah belajar tentang Quran Surah Al-Fil ya. Kalian sudah bisa menghafal Surah Al-Fil. Kalian belajar menerjemahkan Surah Al-Fil. Kalian juga belajar tentang memahami isi kandungan Surah Al-Fil. Kita simpulkan bersama-sama apa yang dipelajari pada hari ini. Surah Al-Fil itu namanya gajah. Surah Al-Fil bercerita tentang kisah penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Yang dipimpin oleh siapa? Pimpinan pasukan gajah? Raja Abroha. Raja Abroha itu seorang raja dari negeri Yaman. Dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Tetapi pasukan gajah dapat dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung ababil. Jadi burung ababil itu burung yang akan menyerang menghancurkan pasukan gajah. Nah, kejadian itu dinamakan dengan Tahun Gajah dan bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah pelajaran hari ini. Kita akan dilanjut dengan hari-hari selanjutnya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.